Bunda, luka lambung itu obatnya apa aja sih? Dan pengobatannya, penyembuhannya berapa lama? Karena sensasinya ini luar biasa banget. Kemudian makanan-makanan apa saja yang harus kita hindari. Jadi kemarin itu ada teman kita ya yang mengalami luka, ada juga yang tukak teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, dan pengobatannya berapa lama sih ya. Pengobatan itu ada yang sekitar 4 minggu, 8 minggu, bahkan lebih ya. Ada yang berbulan-bulan, bahkan ada yang tahunan, tergantung dari manusianya dan tergantung juga tingkat keparahan penyakit yang kita alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di malam hari ini aku nggak live ya, karena tadi itu pulang kerja lanjut aku belanja, karena udah banyak banget yang habis di rumah ya. Terima kasih banyak yang selalu setia menonton video-video aku ya. Dan sebelum lanjut panjang lebar, aku bakalan menginformasikan kalau channel YouTube aku, Adeva dan Bunda, terkait review produk dan juga kesehatan itu nggak dijual ya, atau tidak dijual. Karena beberapa hari belakangan ini banyak sekali yang ngechat aku, yang nge-DM aku, yang email aku, minta penawaran untuk membeli channel saya. Teman-teman, tolong jangan ganggu channel ini ya, karena channel ini saya bangun dari nol ya. Saya bangun dari nol, jadi mohon hargai karya orang lain. Jangan mengganggu channel orang lain. Kalau pengen jadi YouTuber, ayo berkreasi, ayo berkarya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena channel aku nggak dijual ya. Banyak sekali yang email aku dan membuat aku tuh nggak nyaman. Dan channel ini adalah menjadi saksi kalau aku itu pernah berjuang melawan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Perjuangan aku dari nol. Pada saat aku berjuang ya dari nol itu nggak ada yang tahu ya perasaan aku gimana, dan membesarkan channel ini juga step by step. Aku nggak pernah nyontek ke orang lain, aku nggak pernah menyinggung orang lain, menggunjing orang lain, nggak pernah. Jadi aku itu semuanya alami ya, jadi semuanya ini adalah original. Jadi buat teman-teman yang udah email, yang udah nge-DM, yang udah ngechat, stop. Karena channel ini adalah channel milik pribadi saya dan tidak diperjualbelikan, berapapun harganya nggak akan dijual. Karena ini adalah bukti perjuangan aku ya, dari nol sampai dengan saat ini. Aku alhamdulillah dikenal banyak orang, karena memang channel ini adalah sharing seputar kesehatan dan juga sharing terkait produk-produk yang udah aku gunain. Semuanya itu original, nggak ada yang dimodifikasi, nggak ada yang direkayasa dan lain-lain sebagainya. Jadi buat kalian tolong stop, jangan ganggu saya, jangan ganggu channel saya, karena saya nggak pernah mengganggu orang lain. Saya hanya ingin sharing aja kepada teman-teman yang saat ini lagi berjuang ataupun lagi pemulihan, dan yang masih penyembuhan asam lambung, GERD, anxiety, dan juga banyak yang membutuhkan informasi-informasi terkait produk, susu, vitamin, dan lain-lain sebagainya. Jadi please jangan ganggu saya, jangan ganggu channel saya, oke? Karena banyak sekali akhir ini yang selalu ngechat aku dan membuat aku itu kayak gerget gitu ya, nggak suka aku. Karena memang channel ini aku masih aktif setiap hari live, setiap hari upload video. Ngapain coba mereka ngechat aku mau beli channel? Nggak, ini nggak dijual ya, titik. Nggak ada sama sekali. Yang mau email lagi, jangan sampai ada lagi ya, karena pasti jawabannya sama, tidak dijual ya. Nah lanjut ya, di malam hari ini aku bakal bahas pertanyaan. Ada salah satu teman kita ya, semalam itu dia hadir live aku, dan pertanyaan ini belum aku jawab. Bunda, kalau obat luka lambung itu apa? Tukak lambung itu apa obatnya? Dan penyembuhan itu berapa lama sih? Nah sebenarnya kategori asam lambung itu ada kategori ringan, kategori menengah, dan juga kategori yang udah parah. Dan untuk pengobatan penyembuhan ya, itu tergantung dari individunya dan tergantung juga dari ukuran penyakit kita. Kalau misalnya penyakitnya itu udah lumayan, kayak misalnya udah agak parah, itu biasanya membutuhkan waktu lumayan lama. Tapi kalau misalnya kategori luka lambungnya masih ringan ataupun tukaknya masih ringan, itu biasanya membutuhkan waktu ya sekitar 4 minggu bahkan sampai 8 minggu. Tapi ini tergantung orangnya juga ya, karena ini penjelasan dari dokter aku. Dengan catatan tentunya pada saat kita pengobatan, kita harus konsumsi obat-obatan sesuai resep dokter. Apalagi kalau misalnya sudah mengetahui nih, oh ada luka nih di lambung ataupun ada tukak.
harus hati-hati. Dan biasanya dokter akan memberikan beberapa obat-obatan tertentu. Selain itu juga kan berikan saran-saran nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kemudian selain itu juga bisa dibantu kayak pengobatan herbal juga. Pengobatan herbal itu banyak ya, jadi kalian boleh cari herbal yang cocok. Kalau aku sih yang cocok pada saat itu adalah madu zetsmak. Ini adalah madu zetsmak yang aku konsumsi. Ini juga bisa untuk gangguan lambung ya, gangguan lambung, mah, ya, iritasi, radang, luka, tukak. Tapi tentunya ini cocok-cocokan. Kalau kalian mau nyobain boleh ya, link pembeliannya aku cantumkan di bawah sini. Nah kemudian selain itu juga tentunya ada beberapa makanan yang harus dipantang ya. Nah dan saran aku juga pada saat kalian ngalamin luka ataupun tukak harus rutin terapi tepung Garut menurut aku. Karena pada saat aku radang kemarin ya, kurang lebih 3 tahun aku berjuang melawan peradangan atau gastritis, aku rutin konsumsi tepung Garut. Jadi aku konsumsinya 3 kali sehari, di pagi hari, siang hari, dan juga malam hari. Itu 30 menit sebelum makan. Itu bisa membuat perut kita adem ya, dan juga itu bisa melindungi dinding lambung kita misalnya yang tadinya ada tuka ataupun ada luka ataupun ada iritasi. Untuk link pembelian tepung Garutnya nanti aku cantumkan di bawah sini. Kalau yang mau instan juga ada ya, namanya itu adalah jenang gemi. Gini kalian juga boleh, tapi kalau misalnya terlalu mahal boleh pakai yang original aja. Dan juga kalau misalnya nggak ada yang original boleh pakai tepung kanji. Tapi kalau tepung kanji pada saat itu aku itu biasanya sangrai dulu sampai kecoklatan. Kalau udah disangrai baru aku seduh pakai air panas. Itu menurut aku sih cocok dan enakan di lambung aku pada saat itu. Nah tapi kalau misalnya nggak ada juga, nggak ada kanji, nggak ada tepung Garut atau nggak ada jenang gemi, bisa pakai air tajin aja, rutinin aja setiap pagi pada saat bangun tidur sebelum makan, dan juga siang sama ya, siang juga sebelum makan, dan sore hari sebelum makan. Dirutinin aja 3 kali sehari, yang penting sebelum makan. Itu bagus teman-teman, dan itu bisa menyehatkan lambung, bagus juga untuk pencernaan, jadi boleh dicoba. Nah kemudian selain itu juga yang wajib kalian hindari adalah makanan-makanan. Diantaranya yang pertama itu adalah makanan pedas. Mau sambal, sambal balado, apapun itu kalau bisa dihindari ya, kalau bisa stop. Yang kedua adalah makanan asin yang gurih-gurih berlebihan juga harus dihindari. Yang ketiga adalah kayak ketan-ketan yang mengandung lemak yang tinggi, juga kayak santan-santanan juga kalau bisa dihindari selama masih berjuang atau masih pengobatan. Kemudian selain itu juga makanan-makanan keras yang susah dikunyah juga dihindari. Contohnya misalnya kayak kerupuk kerupuk singkong yang keras kalau bisa dihindari dulu ya. Meskipun itu mungkin udah dikunyah halus pun kalau bisa dihindari dulu ya. Jadi selama pengobatan kita itu harus disiplin. Selain makanan-makanan juga minuman ya, yang wajib kita hindari itu adalah soda, kafein, alkohol, ngerokok kalau bisa juga wajib banget dihindari. Kemudian buah-buahan yang wajib kalian hindari juga adalah seperti nangka, duren, cempeda, kemudian jeruk ya, jeruk ataupun lemon, apapun itu dihindari karena itu juga masih kurang bagus untuk pejuang asam lambung. Dan kemarin ada yang nanya, kalau misalnya ada tukar ataupun luka lambung, boleh nggak sih kita konsumsi cuka apel? No. Jadi pada saat itu aku nanya ke dokter, pejuang asam lambung boleh nggak sih konsumsi cuka apel? Ya boleh, karena itu memang bagus untuk pencernaan. Tapi perhatikan kondisi kalian. Kalau kondisi kalian lagi berjuang atau lagi ngalamin sensasi kayak pengobatan nih, lagi luka, lagi tukak, jangan dulu. Karena itu nanti akan makin memperparah atau memicu munculnya sensasi lagi. Karena cuka ini kan pasti namanya ada cukanya, berarti itu rasanya kayak asam. Dan itu kurang bagus untuk kita, meskipun konsumsinya setelah makan tetap aja. Kalau saran aku jangan dulu, karena rasanya pasti kecut banget. Dan itu pasti akan menimbulkan reaksi yang sangat luar biasa di lambung kalian. Karena pernah aku coba, aku itu radang teman-teman. Jadi pada saat itu aku pernah beli cuka apel. Ya, cuka apel itu aku beli, katanya ini bagus. Aku konsumsinya itu setelah sarapan, ternyata memang karena aku lagi pemulihan. Jadi pada saat itu kayak ada reaksi gitu ya. Setelah aku tanya ke dokterku, kamu jangan dulu ya karena kamu lagi pengobatan. Nah terus kapan bun dikonsumsi cuka apelnya? Jadi
kalau misalnya kalian mau konsumsi cuka apel, kalau udah pemulihan, udah sembuh, udah nggak ada sensasi dan mulai aktif beraktivitas, itu bisa kalian konsumsi. Gunanya cuka apel ini adalah bisa menyehatkan lambung, bisa menyehatkan pencernaan, tapi jangan juga dalam keadaan kalau kalian masih sakit ya, kayak gitu. Jadi memang ya, manfaat untuk cuka apel itu bagus untuk pencernaan, tapi tidak untuk yang lagi mengalami luka, tukak, ataupun yang mengalami kayak masih sering perih-perih di lambung. Itu kalau bisa jangan ya. Ini saran aku sih, kalau misalnya ada yang punya pengalaman lain, aku cocok kebun ya, lagi tukak, lagi radang ataupun lagi luka, aku minum itu sembuh ya, it's okay, karena pengalaman aku memang dengan orang lain beda. Jadi aku tuh sharing berdasarkan pengalaman pribadi aku. Jadi itu adalah makanan-makanan yang wajib dihindari, buah-buahan juga. Kemudian selain itu juga jaga pola makannya, makan sering dan juga harus dikunyah halus. Kalau kata dokter aku nih, kunyahnya sampai 30 kali ya, jadi sampai jadi air agar bisa masuk ya dan mudah dicerna. Selain itu juga tidak menimbulkan sensasi. Kemudian istirahatnya yang cukup, jangan mengangkat beban-beban yang berat. Kemudian pakailah pakaian yang longgar-longgar, terutama di bagian perut itu. Kalau bisa jangan yang ketat-ketat dulu, karena biasanya kalau misalnya kita itu terlalu ketat juga di bagian perut, nanti kayaknya bakalan kayak perih gitu, nggak enak, karena namanya luka kan ya, pasti itu rasanya nggak enak banget. Yang radang aja rasa itu udah luar biasa, apalagi yang udah tukak atau yang udah luka. Dan untuk penyembuhannya berapa lama, itu bisa 4-8 minggu, bahkan bisa lebih ya, atau 12 sampai bahkan sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai ada tahunan baru sembuh, tergantung dari kondisi masing-masing orang. Selain itu juga kalau misalnya udah tahu ada tukak ataupun ada luka, ya harus disiplin ya. Jangan mentang-mentang bunda nggak ngaruh, udah hindari makanan ini itu, sama aja. Jangan, karena itu berproses teman-teman. Tukak itu ataupun luka itu nggak langsung ya, nggak langsung gede. Pasti tadinya itu mulai dari mah biasa, kemudian asam lambung berlebih, gasnya banyak, kemudian selain itu juga mulai dari radang, iritasi dan lain sebagainya. Kenapa makin membesar? Karena kita bandel, nggak disiplin ya, nggak disiplin, kemudian makan apa aja, aku nggak mau pantang, sama aja nggak ada sensasi. Itu salah. Kalau misalnya kalian nggak mau pantang, itu nanti akan terus meningkat. Misalnya tadinya yang masih kategori ringan jadi menengah, jadi dari menengah jadi keparah. Jadi harus hati-hati, dan semuanya itu penyembuhannya dan pemulihannya juga nggak instan. Berapa bulan bun? Jadi ya pada saat aku pengobatan, aku nanya ke dokter, berapa lama dok penyembuhan? Kata dokter ya kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan kata dokterku. Tapi tergantung dari manusianya juga sih, tergantung dari kamunya. Kalau mau cepat sembuh, ayo disiplin, terapkan pola makannya, obatnya dikonsumsi. Jangan sampai kita konsumsi obatnya bolong-bolong, karena biasanya pejuang asam lambung itu ya dikasih obat-obatan nih 3 kali sehari, aku mau minum sekali aja, biasa kayak gitu ya. Karena apa? Takut bun, takut nggak pakai ginjal dan sebagainya. Dokter itu memberikan kita obat-obatan yang sesuai dengan kondisi kita. Dokter itu kan punya ilmunya ya, jadi dia tahu nih obat ini yang harus kita konsumsi ya. Emang sih dokter juga nggak ada yang sempurna, tapi ya menurut pengalaman aku ya, alhamdulillah setelah aku disiplin dan menerapkan saran-saran dari dokter aku, mengubah pola hidup aku, memodifikasi pola hidup aku, alhamdulillah bisa ya, aku bisa dan bisa aktivitas lagi, bisa normal lagi ya, meskipun mungkin belum pulih total 100%. Karena kalau misalnya mau datang bulan, aku tuh pasti uring-uringan, perut aku mulai nggak enak dan lain sebagainya. Karena memang kita tuh sebagai perempuan ada hormon yang kalau datang bulan itu mulai kumat, mulai kacau dan lain-lain sebagainya ya. Dan itu kadang aku pikir ya, ternyata sensasi asam lambung itu masih muncul kalau ketika mau datang bulan, karena hormon aku tuh lagi kacau-kacaunya kayak gitu. Jadi buat kalian yang ngalamin tukak, luka, ayo disiplin, sabar, ikhtiar. Jadi aku selalu menginformasikan selalu ya, semua penyakit itu ada obatnya. Jadi kita nggak boleh berputus asa. Kalian tidak sendirian ya. Allah itu memberikan ujian kepada hambanya yang mampu, dan sebelum kalian pasti ada orang-orang yang sudah melewati ujian ini. Salah satunya aku ya. Salah satunya aku juga pernah berjuang sama kayak kalian, pernah nangis, pernah cemas, pernah begah, kembung dan lain sebagainya. Tapi dengan kesabaran, ikhtiar, disiplin, aku terapkan semuanya, aku modifikasi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, saat ini bisa ya. Bisa meskipun ya
dengan perjuangan yang luar biasa. Makanya channel ini adalah saksi perjuangan aku dari awal ya. Awal aku berjuang sampai pemulihan, pengobatan, bolak-balik ke dokter, cerita singkat, cerita panjang, semuanya dari video ini. Jadi tolong jangan ganggu, karena channel ini adalah sebuah sejarah menurut aku ya. Inilah pengalaman aku, perjuangan aku selama ini. Alhamdulillah bisa motivasi banyak orang, banyak yang sembuh dengan tips-tips aku, meskipun ya nggak semuanya, bukan tips aku juga, itu adalah dari Allah, cuman mungkin melalui perantaranya kayak aku juga. Selain itu juga ada tips-tips motivator yang lainnya, karena aku juga terbantu dari tips-tips motivator kayak gitu ya teman-teman, terkait yang tukak ataupun luka lambung. Kalian boleh mulai sekarang disiplin, terapkan pola makan, pola hidup, konsumsi obat-obatan, rutin konsumsi tepung garut atau air tajin, ataupun jenang gemi. Bisa juga dibantu sama madu Zsmart ya. Oke ya, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Yang udah bertanya juga lekas sembuh, lekas pulih kembali seperti sedia kala dan bisa beraktivitas kembali. Jangan lupa ya untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!